kali ini dalam segmen Inspirasi No Family. No Family kedatangan tamu. Yeay! Siapa dia? Setelah sekian lama ya. Saya sahabat saya sendiri, yaitu Dr. Royke Danijo. Halo, ya. No Family, sahabat No Family. Bagaimana Dr. Royke, sehat? Sehat sekali. Ya, jadi segmen kali ini sehubungan juga dengan dalam rangka Hari Dokter Nasional. ya, Hari Dokter Indonesia ya. Iya, betul sekali. Dirgahayu ID ke 70 ya, 70 di tahun 2020. Di tahun 2020. Jadi kali ini Mami Noah Family mengundang dokter, salah satu dokter yang sangat menginspirasi kita ya di Merauke, Papua. Ini adalah Dr. Royke Danijo. Oke dokter, apa ya? Dok, ini kita ini berteman ya. Iya, kita Sohipan nih, kita santai saja. Santai, job-job sekalian menginspirasi. Betul. Ya. Nah, ini Dr. Royke sudah berapa tahun jadi dokter? Biar sahabat Noah Family menjadi tahu. dokter itu sudah 2004 ya, berarti sekarang 16 tahun. Wah, 16 tahun. Jadi lewat sudah sekian bulan gitu. sedikit lagi dapat SIM ya. Kalau untuk mengendarai kendaraan. mengendarai kendaraan sedikit lagi dapat SIM. 16 tahun ya, remaja ke dewasa ya. Tentunya dalam 16 tahun perjalanan karir Dr. Royke itu sudah banyak yang dilalui. Wah, pastinya. Ya, luar biasa ya. Apalagi mendatang di Papua. Dr. Royke ini adalah lulusan dari Universitas Samratulangi, Manado. Ya, Manado ya, Viva Paket. Viva Paket Unsrat. Paket Unsrat angkatan 97 kita dua. Kita berdua. Ya, betul. Jadi yang jadi penasaran ini sering Noah Family tanyakan ya. Iya. Sebenarnya impian atau cita-cita masa kecil apa? Oke, kalau bicara cita-cita masa kecil sebenarnya dari awal kalau misalnya ditanyain itu pasti mau jadi apa gitu kan, pengen jadi dokter. Tapi sebenarnya ya itu berproses ya. Saya ingat sekali pada waktu sudah SMA, mulai belajar berbagai mata pelajaran, salah satunya ekonomi. Ya. Dan saya jadi senang dengan akuntansi, dengan pembukuan, dan akhirnya kepikir kenapa saya tidak memilih untuk jadi seorang banker. Banker duduk berdasi gitu. Ya, Jadi akhirnya keren. istilahnya sudah saya pengen jadi banker. Jadi cita-cita kecil yang pengen jadi dokter itu agak sedikit teralihkan pada waktu mulai belajar ekonomi, pelajaran ekonomi ya. Iya. Tapi begitu di SMA waktu itu di penjurusan mau pilih jurusan apa, ya diingatkan kembali juga sih sama orang tua, diarahkan walaupun memang sebenarnya cita-cita juga. Akhirnya memilih jurusan IPA dan mengikuti tes untuk melanjutkan pendidikan di kuliah sebagai mengambil jurusan kedokteran dan menjadi dokter. Ternyata memang sudah suratan, sudah takdir, tidak bisa berpindah. Kita ini juga sama-sama satu SMA. Betul. Ya. SMA Negeri 1 Manado. Tapi kita memang beda kelas ya. Jadi kita memang satu SMU juga, kemudian kita kuliah sama-sama, kita kelompok belajar bareng. Kelompok belajar bareng kita. Bahkan dipikir No comment. Oke. Ya, aduh sahabat Noah Family di rumah. Nah, Dr. Royke itu kan lulus 2004. Nah, jadi 16 tahun yang lalu. Lalu ini kan Manado itu kan termasuk ya kota lah ya. Betul. Nah, kenapa sampai ada niat untuk datang mengabdi di Papua, di ujung timur Indonesia, Merauke ya tepatnya ya? Iya. Kalau ditanya kenapa memilih Papua bukan daerah-daerah lain, karena pertama sih ya ada tawaran ya, pastinya ada tawaran yang pertama. Yang kedua sih memang sudah bercita-cita kalau misalnya saya jadi dokter, ya saya ingin mengaplikasikan ilmu saya khususnya di daerah Papua. Memang itu prioritas pertama kali. Jadi begitu, karena mungkin niatnya awal seperti itu sejak dari kuliah, sejak mengembangkan pendidikan. Begitu selesai dokter tidak ada seminggu 2 minggu kalau saya nggak salah itu langsung ada tawaran, mau nggak datang ke Papua? Kebetulan ada teman saudara kita ya, kakak tingkat yang menawarkan dan ini kayaknya memang sesuai dengan keinginan. Jadi waktu itu dokter-dokter siapa? Waktu itu akhirnya kita sesudah pengambilan sumpah, kemudian yang datang pertama kali bersama-sama dengan saya itu ada dokter Paul yang ada di rumah sakit, ada dokter Desi
juga spesialis rehab medik ya sekarang, Ya, dan Dokter Giovanni yang ada di Giovanni. Kabupaten Mapi. Nah kita berempat yang waktu itu istilahnya yang sedawar ya, Sedawar, datang bersama-sama, betul. bareng-bareng. Iya, datang. bareng-bareng. Datang dari Manado, langsung dua Langsung minggu setelah dilantik. langsung terbang ke Papua. Papua. Niatnya yang luar biasa untuk membangun masyarakat Papua. Ya. Pastinya. Nah, jadi berarti otomatis sudah 16 tahun mengabdi di Papua. Papua. Datang di Papua 17 Oktober 2004. Jadi kalau dihitung sekarang 24 Oktober 2020 berarti sudah 16 tahun 1 minggu ya, mengabdi di betul. Kabupaten Merauke. Mengabdi di Kabupaten Merauke. Dokter Michael, nah waktu itu datang di Papua kan, datang di Merauke. Nah, yang menjadi tempat pengabdian pertama, ya kan itu kan penasaran kan pasti orang ini dokter ini pasti di Papua ini bagaimana sih datang pertama kali di Merauke terus mengabdi di mana sih, atau jangan-jangan cuma di kotanya aja ya kan? Betul. Jadi kebetulan waktu itu dari empat teman kami berempat yang datang, saya ditugaskan di daerah, orang sini bilang di lokasi ya, daerah ekstransmigran yang ada di distrik Ulilin. Nah kebetulan waktu itu yang dikenal nama Puskesmas Ulilin. Nah, Puskesmas Ulilin ini sebenarnya merupakan pemekaran wilayah dari Puskesmas Muting yang sebelumnya dan juga pemekaran wilayah dari Puskesmas Bupul. Jadi dari dua puskesmas itu kemudian dimekarkan menjadi satu puskesmas baru, yaitu Puskesmas Ulilin. Dan kebetulan memang karena masih baru, jadi saya ditugaskan pertama dan menjadi dokter pertama juga di distrik Ulilin. Distrik Ulilin, Puskesmas Ulilin. Puskesmas Ulilin. Betul sekali. Nah tapi jangan salah ya sahabat Ngau Family di rumah yang sudah tahu Merauke, anak-anak zaman now ya, bahwa jalan dari Merauke kota ke Ulilin sekarang sudah bagus ya, apalagi betul. Pak Jokowi ya sudah membuat jalan yang sudah lebih bagus. Nah sekarang yang ini saya tanyakan, pada 16 tahun yang lalu itu posisi Ulilin itu gimana ya kan? Betul. Posisi Ulilin kalau dulu tuh kalau misalnya kita sudah di sana, kita mau turun kota kayaknya tuh berabad-abad rasanya mau sampai. Nggak lebih juga sih, tapi sebenarnya ya memang terasa lama banget. Naik motor mungkin sekarang tuh 3 jam itu mungkin bisa dapat kota ya. Dulu tuh bisa sampai dari pagi ketemu malam atau bahkan bisa pagi lagi karena bisa nginap di jalan. Dan saya merasakan itu. Kan kebetulan kan kalau waktu zaman saya 16 tahun lalu di Ulilin, motor dinas itu satu. Karena memang puskesmas pemekaran kan, jadi memang belum langsung ada fasilitas yang seperti puskesmas lain. Ambulans waktu itu belum ada, jadi saya turun naik ke kota, kalaupun misalnya ada tugas kedinasan ataupun memang mengambil jatah libur, saya punya mobil dinas adalah truk angkutan. Dan jangan kira kalau dokter yang akan naik itu dia akan enak duduk di samping sopir, tidak. Di belakang. Bersama-sama dengan orang-orang yang ada menjadi penumpang. Tapi setelah dipikir ya 16 tahun berlalu, seru juga loh, dan itu menjadi satu bahan cerita yang nggak akan pernah habis. Ya, jadi jangan melihat Dokter Weka sekarang ini yang tampilannya keren begini dengan kurang lebih kalau dia normal 8 jam, tapi kalau tidak normal sehari 2 hari. Sehari 2 hari duduk di truk. Bayangkan mau panas mau hujan ya kena nanti ya. Ya kalau pas musim yang lagi kayak sekarang musim panas, kita akan bermandikan debu dan kalau sudah bisa membayangkan. Jadi zaman itu jalan itu tidak seperti sekarang. Betul. Ya, sekarang sudah ada aspalnya mungkin ya. Tapi zaman itu memang kita memang zaman masih susah, ya kan? Nah, jadi Dokter Weka dari Puskesmas Ulilin itu jadi berapa tahun dong? Puskesmas Ulilin itu dari 2004 kemudian sampai kurang lebih 2005. Dan kemudian 2005 sampai 2006 dimutasikan ke puskesmas sebelahnya saja, distrik Muting. Jadi Muting itu sebenarnya sama aja. Kurang lebih 300-an kilo dari kota. Jadi waktu dokter nanti dipindah ya, sudah senang mungkin lebih. Iya biasanya kan gitu. Biasanya gitu ya kalau kita jadi lagi tugas 2 tahun awal pindah, udah senang, mau dipindah. Di mana puskesmas Muting ya, ada di sebelah. Ternyata sama patokannya 300 meter kilometer dari kota. Kota tetap sama. Jadi berapa kilo dok? Kurang lebih 300 sampai 350 lah dari kota. Dari kota ya. Dari kota Merauke. Jadi itu ya jarak antara kota Merauke dengan distrik Ulilin ya. Jadi ya kurang lebih ya lah ya.
Jadi Dokter Royke naik truk ya. Naik truk itu. Jangan, Tapi bukan jadi sopir truknya. jangan bukan di samping ya, di belakang Di ya. belakang, di baknya. Bayangkan ya zaman itu. Aduh, tapi artinya begini, maksudnya jangan sampai kita generasi muda ya, apalagi misalnya dokter-dokter yang baru selesai nanti berpikir bahwa cari yang enak-enak. Ya. Kita ya ada waktu kita untuk mengabdi ya, mengabdi aja. Ada waktu untuk ya kita harus menantang adrenalin kita. Adrenalin silakan. kita seru pokoknya. Memang Ya. pada waktu mungkin awal-awal menjalani agak susah, Agak tapi susah, saya pengen pulang waktu itu. iya, Saya pengen pulang, saya pengen pulang, bener. iya, iya. Kebayang Itu kalau saya ya juga kita- pernah rasa begitu, pengen Kebayang pulang. kita kan ya, kita waktu di sekolah, kita berkembang masa muda itu ya di kota besar. Iya, Manado itu betul, adalah kota betul. besar. Dan kemudian Merauke tidak sebesar kota Manado pastinya ya. Iya. Dan langsung ditempatkan di distriknya Iya, lagi. distrik. Jadi bisa bayangkan yang kalau misalnya kita pulang kuliah, kita pengennya nge-mall atau mungkin kita pengen nonton bioskop. Saya orangnya suka nonton bioskop soalnya. Dan Iya. itu tidak ada sama sekali. Dan saya, kayaknya tuh nggak betah awalnya. Tapi dia kembali lagi pada niat. Memang udah iya. niat untuk mengabdi. Masa cuma seperti itu dan kalah. Iya, betul. Dan betul, akhirnya betul. bisa dilalui dan ya bisa seperti sekarang ini sih. Oke. Nah, sekarang ini kan saya menggali, maksudnya karena saya juga pernah di pedalaman Iya, ya. Jadi pastinya. pasti ada pengalaman yang pahit lah ya. Iya. Mungkin ada yang bisa Dokter Royke share. Yang kayaknya jadi diingat lah sampai sekarang. Oke. Pengalaman yang menyedihkan apa yang Ya kalau pahit ya mungkin ya karena itu kali pertama merantau sih ya pasti. Ya, Jadi jauh dari keluarga. Sebenarnya bukan pahit sih, tapi sesuatu yang berkesan dan tidak bisa dilupakan. Iya, itu betul-betul. Bagaimana untuk mengurus diri sendiri, harus menghadapi yang paling saya itu adalah kalau misalnya sakit. Aduh itu saya iya, pernah betul-betul. kita kan di Manado tuh saya nggak pernah kena sakit malaria dan Iya. kita datang di daerah endemis, daerah yang tinggi kasus malaria dan Iya, saya mendapatkan betul. itu begitu memang hal yang tidak terlupakan untuk harus berjuang dalam tanda kutip sendiri. Tapi Iya. dari segi pelayanan yang tidak terlupakan adalah bagaimana pertama kali saya harus berhadapan dengan pasien yang harus mengambil keputusan sendiri melakukan tindakan. Kebetulan Iya. waktu itu Kasus apa dok? ibu postpartum habis melahirkan ya. Kemudian mungkin kalau orang awam kenalnya dengan istilah ari-arinya tertinggal. Iya. Kalau kita di Retensio retensio placenta, ya. Jadi dengan kondisi jalan yang seperti itu tidak memungkinkan untuk harus dibawa Rujuk turun cepat. dan memang kita satu-satunya yang dianggap Paling tahu lah ya. untuk kasus seperti itu. Teman-teman bidan sudah mengkonsulkan dan saya harus melakukan pertama kali secara sendiri. Tahu lah kan kalau kita koas ya, waktu Ya, masih koas kan kita bisa melakukan tindakan tapi Tapi kita ada pede yang karena didampingi oleh dokter senior dan juga ada teman-teman lain. Ya, betul. Tapi saya harus betul di distrik yang ada di ujung, kita kan ada di ujung perbatasan Paling, darat untuk darat ya. darat paling ujung Paling ya, ujung ya. dengan kabupaten yang kabupaten selanjutnya. Jadi saya harus mengambil itu dan itu tidak pernah terlupakan. Saya dengan pertolongan Tuhan pastinya saya melakukan untuk yang pertama kali namanya melakukan manual placenta dengan pada kasus retensio placenta. Ya, jadi buat family di rumah yang mungkin kurang paham soal manual placenta itu Iya. adalah kita memasukkan tangan ke dalam Untuk mengeluarkan rahim placenta. untuk mengeluarkan placenta. Jadi placentanya itu tidak keluar secara spontan. Iya betul. Nah dia itu harus dibantu. kalau terjadi perdarahan bisa shock dan Ya, berujung pada kondisi yang Iya. diinginkan pasti. seperti itu. Jadi itulah yang memang no family di rumah. Jadi pengalaman yang memang hampir semua dokter mungkin yang berjuang di luar Betul. ke pedalaman. Paling menyedihkan mungkin di saat kita menolong orang yang sakit, mengobati orang yang sakit, tetapi di saat kita sakit itu kalau tidak ada keluarga Iya, tidak ada keluar. Aduh. sedihnya minta ampun. Itu saya sudah rasa. Karena kalau untuk pasien yang kita tahu kan pulang-pulang dia akan minum obat, dia istirahat. Iya, ada keluarga yang menyediakan makan. Iya, Kalau betul. dokternya yang sendiri, Dokternya yang sakit di siapa? tempat tugas sendiri. Ya, itu. Ya tapi tetap dipelihara juga dengan teman-teman yang ada di samping sekitarnya dengan ada istilahnya rekan kerja di Rekan puskesmas kerja juga ya, pastinya. pasti memperhatikan, membantu membuatkan bubur mungkin. Iya, Ya. teh manis. Tapi jadi jangan terlalu khawatir juga ya, jangan sampai adik-adik dokter-dokter yang yang sudah baru selesai yang berpikir untuk mengabdi jadi takut. Iya. Jangan pilih kota dulu, ke pedalaman dulu. Pedalaman dulu. Enak gila. Iya, apalagi enak untuk diceritakan. Iya benar.
apalagi kalau misalnya belum menikah. Ya, itu wajib. Itu Wajib. Aduh, ke pedalaman dulu deh pokoknya. Artinya itu yang banyak hal yang akan kita dapat di pedalaman itu di luar pendidik selama kita. Iya, betul. Dan kita akan belajar untuk mengambil keputusan. Iya, betul. Kan kalau udah di kota, pertama teman dokter pasti lebih banyak. Iya, betul. Makanya kita mungkin untuk mengambil keputusan secara sendiri, secara mandiri, itu nggak akan terlalu bisa. Dan itu akan tanpa kita sadari itu membentuk kita, mengasah mental itu yang paling penting gitu ya, sahabat Nah Family. Kita lanjutkan. Nah itu pengalaman Dr. Royke yang tidak terlupakan. Nah, yang itu kan ada unsur sedih-sedihnya. Nah, sekarang yang membahagiakan, kira-kira yang membuat Dr. Royke selalu, bersyukur, puji Tuhan, saya kan menjalani profesi ini, ya. Iya, pastinya kalau membahagiakan itu bagi seorang dokter adalah pada saat dia memberikan penanganan, memberikan terapi, dan dia melihat pasiennya mendapat kesembuhan. Sembuh, ya, betul. Itu pasti itu sesuatu yang sangat membahagiakan bagi seorang dokter. Yang kedua adalah saya istilahnya pada waktu menolong persalinan bersama teman bidan di puskesmas waktu itu, dan melihat bagaimana perjuangan seorang ibu ya melahirkan anaknya, kemudian sesudah anaknya lahir dibersihkan, ibu juga sudah sehat. Kemudian dia, dokter terima kasih. Itu suatu hal yang mungkin kalau orang lihat biasa aja sih, terima kasih. Tapi bagaimana kita yang menerima itu, yang melihat perjuangannya dia, dan luar biasa, kita ini dipakai Tuhan loh, sebab untuk membantu persalinan itu tidak gampang, dan itu bagi saya pribadi itu adalah suatu hal yang ya itu tidak ternilai gitu ya. Tidak ternilai dengan uang maksudnya. Betul. Karena ini loh banyak meme-meme bilang dokter yang menyembuhkan, tapi aduh, maksudnya ini perjuangan dokter-dokter yang banyak tidak terekspos. Jadi yang kayak sekarang ini kan banyak yang tidak terekspos. Saya yakin banyak semua dokter di luar sana itu pasti punya pengalaman pribadi yang luar biasa, yang tidak terlupakan, yang tidak terlupakan dan yang akan diingat, dan artinya mungkin tidak terekspos. Iya kan? Jadi kebanyakan ya memang kalau di medsos itu dokter-dokter mungkin ya posting yang dia jalan-jalan, tapi yang sebenarnya di belakangnya dia di belakang itu lebih banyak juga. Lu parah pokoknya ya, begitu ya. Yang saya tanyakan ya, selama perjalanan 16 tahun ini, ya kan, ada suka, ada duka, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan. Menyesal nggak jadi dokter? Menyesal menjadi dokter karena kan sempat mau berpikir jadi akuntan kan, iya kan, banker. Terus sekarang aduh, menyesal nggak? Ya, kalau bilang menyesal pasti tidak ya, karena ternyata ya memang Tuhan sudah menggariskan untuk situ. Tapi bukan berarti yang tadi minat pada segi ekonomi yang tadi itu menjadi hilang. Ternyata juga ada waktu. Ya itu kita nanti bahas ya. Iya, saat ini pun kita pada kondisi menjalani bersama. Iya betul. Jadi memang begini ya. Tidak semua dokter itu bisa ya. Jadi saya secara pribadi tidak punya bakat untuk untuk jadi businesswoman lah ya, nggak tahu ya. Saya kayaknya tidak ada gen itu. Tapi dirimu ini, Dr. Royke ini memang sudah ada gen itu. Jadi ya dia sekarang menurut saya adalah salah satu teman saya dan salah satu dokter di Merauke yang termasuk sangat sukses. Sukses dalam perjalanan karirnya. Jadi dia bisa menjalankan kliniknya sendiri, sudah punya klinik sendiri loh ini. Jadi jangan melihat klinik beliau sekarang sudah punya klinik sudah seenak sekarang, tapi sebenarnya di luar itu ada proses. Betul. Di belakangnya maksudnya. Di belakang itu ada proses yang begitu panjang, yang begitu ya kalau mau dibilang sedih, pahit, manis itu semua sudah bercampur jadi nano-nano sampai sekarang beliau sudah di kota dan ya puji Tuhan sudah punya klinik sendiri. Ya bagaimana Dr. Royke? Iya, jadi ya itu sih tadi. Jadi sebagai seorang dokter pastinya menjalankan tugas esensi ya, pengobatan pasien, memberikan edukasi, dan cuman saya pun merasa bahwa ya Tuhan memberikan talenta yang lain juga, dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Nah, dari mulai merintis membuka praktek pribadi, yang ya tau lah ya, kalau kita dokter umum baru buka praktek di rumah juga pernah kan Bu? Iya betul. Yang saya kayak kita mau
Dia berdiri tingginya baru panggil-panggil aja tau Iya. karena Kios tidak baru, gampang. Bo, ya. Tidak gampang untuk Tidak seorang mudah. dokter umum khususnya membuka praktek pribadi. Tapi yang penting kita tekad aja, kita usaha, lambat laun kita akan orang akan menjadi tahu, kita memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan apa ya, kita menggali, mengeksplor apa yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian dibukakan jalan, mulai bekerja sama dengan institusi tertentu sampai waktu itu Askes ya, zaman Ya. Askes, kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan sampai saat ini. Iya. Dan pasien mulai bertambah, mulai jadi dokter keluarga sambil berpikir ini apa pikiran-pikiran ekonominya mulai jalan ya. Aduh, ini Iya. saya Wah, kayaknya nih kalau seru nih. cuman praktek doang, kayaknya sih saya mampu untuk bikin sesuatunya. Saya pengen punya apotek. Akhirnya Iya. bergumul, melihat itu semua, ya ternyata dibukakan jalan. Nah sudah, pasiennya banyak juga nih ternyata ya. Iya. Gimana kalau jadi klinik gitu kan? Ya dibukakan jalan begitu sampai saat ini. Tapi itu tidak gampang juga sih, maksudnya ya tetap ada pasang surutnya. Tapi Proses ya, tetap harus ya, dinikmati menjalani proses. dan jangan lupa harus disyukuri pastinya. Iya, betul-betul. Apotek apa, Dok?